Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai organizing dalam konteks manajemen ya. Fungsi manajemen jangan lupa ada PWC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu apa organizing dalam manajemen? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasan mengenai organizing. Organizing adalah proses pengaturan atau perorganisasian orang dan sumber daya lain agar bekerja bersama atau selaras untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini adalah definisi dari Schermerhorn. Dia penulis buku manajemen ya. Biasanya jurusan manajemen pakai buku ini. Nah, ini adalah definisinya. Kata kuncinya ada pengaturan, sumber daya, bekerja bersama, mencapai tujuan. Nah, kemudian dari definisi ini kita akan beranjak ke tahapan dari organizing. Yang pertama adalah kita identifikasi dan klasifikasi aktivitas yang diperlukan. Jadi, kalau misalnya perusahaan mengolah raw material menjadi barang jadi, nah dari awal sampai akhir itu aktivitasnya ada apa aja sih? Kita cek dan kemudian kita klasifikasikan. Setelah aktivitasnya ada, kemudian dikelompokkan aktivitas-aktivitasnya. Nah, setelah dikelompokkan, nah kita menugaskan seorang manajer dengan otoritasnya untuk mengerjakan kelompok aktivitas tersebut. Nah, setelah itu kita sudah ada beberapa kelompok dan manajernya, kemudian kita membuat ketentuan bagaimana si manajer atas kelompok aktivitas ini saling berkoordinasi secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini adalah tahapan organizing menurut Wehrich dan Kunz tahun 93. Kalian belum pada lahir ya. Dia sudah ada ide ini. Nah, kemudian kita akan berpindah mengenai struktur organisasi. Nah, ini banyak yang salah memahami bahwa struktur organisasi itu bentuk kotak-kotak dan sebagainya. Nah, kotak-kotak sebagainya itu adalah organigram dan salah satu bagian dari struktur organisasi. Tapi struktur organisasi bukan hanya itu saja. Nah, kita lihat definisinya. Struktur organisasi adalah suatu sistem tugas, aliran kerja, hubungan pelaporan, dan saluran komunikasi yang menghubungkan berbagai individu dan kelompok yang berbeda dan luas dalam suatu organisasi. Nah, ini definisinya. Jadi ada tugas, sistem tugas, ada aliran kerja, bagaimana cara melaporkannya, saluran komunikasi, menghubungkan individu dan kelompok. Biasanya bisa tergambar di organigram. Ya, organigram itu yang biasalah yang bisa kita lihat. Tapi organigram tidak bisa menjelaskan keseluruhan dari struktur organisasi. Jadi organigram itu bagian kecil dari struktur organisasi. Nah, kita lihat bahwa struktur organisasi itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. Struktur yang formal dan struktur yang informal. Kita bahas dulu mengenai struktur yang formal. Adalah struktur organisasi yang dinyatakan secara resmi, digambarkan melalui organigram. Nah, ini ya tadi penjelasannya, yang menjelaskan hubungan pelaporan dan susunan atau pengaturan formal posisi-posisi kerja dalam sebuah organisasi. Biasanya terdiri atas pembagian kerja, hubungan pengawasan, siapa mengawas apa dan siapa diawasi apa. Kemudian jalur komunikasinya seperti apa, kemudian pembagian subunit utama, dan kemudian kita bisa lihat berapa level atau tingkatan manajemen itu dibaginya seperti apa. Nah, itu struktur formal. Yang tidak kalah pentingnya adalah struktur informal, di mana
definisinya itu suatu organisasi bayangan yang tidak resmi, namun seringkali sangat penting yang mengatur hubungan kerja antara anggota-anggota organisasi. Nah, jika kalian menjadi manajer gitu ya, punya bawahan, kalian harus bisa memahami struktur informal yang ada di tempat kerja kalian, baik sebagai atasan maupun bawahan ya, agar kalian mendapatkan gambaran menyeluruh bagaimana organisasi di tempat kita bekerja itu seperti apa. Nah, struktur informal ini mempunyai keuntungan, yaitu membantu orang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bisa jadi ada orang yang berbeda divisi, tapi dia harus saling koordinasi. Nah, kalau menurut struktur formal, dia harus laporan ke atasannya baru ke sampingnya, baru nanti ke bawahannya. Nah, dengan struktur informal, bisa aja dua orang ini diskusi pada saat makan siang. Jadi lebih simpel. Tapi pada zaman pre-COVID ya, kalau pada saat COVID makannya ya sendiri-sendiri. Nah, kemudian mengatasi keterbatasan yang ada pada struktur formal, tadi contohnya gitu ya. Kemudian mendapatkan akses atas jaringan interpersonal, jadi bisa ya kamu kenal siapa, jadinya kenalan-kenalan tanpa harus sesuai dengan struktur yang formalnya. Kemudian bisa belajar secara informal. Nah, itu adalah keuntungannya. Kelemahannya adalah mungkin tidak selaras dengan organisasi. Mungkin rentan terhadap rumor atau hoax. Mungkin informasi yang tidak akurat, ya tadi itu rumor. Kemudian mungkin resistant to change. Nah, resistant to change dan tidak selaras ini sebenarnya mirip. Misalnya, organisasinya ingin melakukan perubahan peraturan yang tidak populer di mata karyawan. Nah, karyawannya ini membentuk kelompok informal untuk mencegah peraturan itu berhasil lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga resistant to change dan menjadi tidak selaras dengan organisasi. Kemudian yang kelima, nah ini perasaan diasingkan bagi mereka yang tidak masuk kelompok informal ini. Jadi bisa jadi jika ada yang tidak bergabung kelompok informal ini ya jadi merasa terasingkan. Ya, seperti itu penjelasannya mengenai organizing. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai definisi organizing, tahapan organizing, struktur organisasi yang terdiri atas formal dan informal, serta kelebihan dan kekurangannya dari informal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.